Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Wahyu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aprilia dari kelas MJ706. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, khususnya terkait dengan teori keunggulan komparatif, peran perusahaan multinasional, proses ekspansi bisnis ke mancanegara, sistem nilai tukar, serta pentingnya neraca pembayaran bagi manajer keuangan dan investor. Yang pertama, mengapa MNC mendobrak doktrin keunggulan komparatif? Kita mulai dari konsep dasar yaitu keunggulan komparatif. Konsep ini merupakan teori klasik dalam perdagangan internasional yang menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dibuat paling efisien relatif terhadap negara lain. Dengan cara ini, perdagangan antar negara akan menghasilkan keuntungan bersama. Namun, dalam praktik ekonomi modern, muncul satu aktor besar yang mengubah mekanisme perdagangan global, yaitu multinational companies atau MNC. MNC adalah perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara dan mampu memindahkan produksi, modal, serta teknologi ke wilayah yang dianggap paling menguntungkan, bukan sekedar mengikuti keunggulan alamiah suatu negara. Inilah yang kemudian menjadi awal dari perubahan besar dalam dinamika perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan doktrin keunggulan komparatif dan MNC. Dapat kita lihat pada tabel untuk perbedaan antara doktrin keunggulan komparatif dan MNC. Yang pertama, teori keunggulan komparatif berasumsi bahwa faktor produksi tidak bergerak antar negara. Namun kenyataannya, MNC secara aktif memindahkan modal dan teknologi secara global, bahkan memindahkan aktivitas strategis seperti R&D atau pusat pemasaran. Yang kedua, teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa produksi barang bergantung pada keunggulan alamiah negara, sementara produksi modern mengikuti strategi bisnis global. Artinya, yang diprioritaskan bukan lagi siapa yang paling unggul secara alamiah, melainkan siapa yang menawarkan biaya terendah, stabilitas politik, atau insentif pajak. Yang ketiga, produk tidak lagi dibuat secara penuh di suatu negara. Produksi kini bersifat terfragmentasi melalui global value chains. Misalnya desainnya di Amerika, produksi komponen di Tiongkok, perakitan di Vietnam, dan distribusi internasionalnya dari Singapura. Kemudian, keunggulan tidak lagi hanya berasal dari faktor domestik, tetapi dapat diciptakan melalui inovasi, teknologi, dan skala produksi MNC. Dengan kata lain, aktor utama perdagangan kini bukan lagi negara, tetapi perusahaan global. Lalu mengapa MNC mendobrak doktrin ini? Yang pertama, MNC membuat modal dan teknologi menjadi mobile melalui FDI dan transfer know-how, sehingga keunggulan dapat diciptakan di lokasi baru. Yang kedua, banyaknya transaksi internalisasi, intra-firm trade, transfer pricing, sehingga arus barang tidak hanya ditentukan harga pasar antar negara. Yang ketiga, produksi terfragmentasi dalam global value chains atau GVC. Keunggulan bergeser menjadi tax-based. Selanjutnya, skala ekonomi dan diferensiasi seperti brand, IP maupun software menjadi sumber gain yang tak dijelaskan secara penuh oleh model klasik. Yang kelima, strategi FDI dan kebijakan seperti mendekati pasar, tarif jumping, arbitrase pajak, mengubah pola ekspor menjadi produksi lokal. Catatannya, MNC tidak membatalkan teori keunggulan komparatif, tetapi menggesernya ke arah yang lebih dinamis. Selanjutnya, proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Terdapat 7 proses untuk ekspansi bisnis ke mancanegara. Yang pertama, identifikasi peluang. Yang kedua, analisis kondisi dan risiko negara. Yang ketiga, memilih strategi masuk pasar atau entry mode. Yang keempat, adaptasi produk dan pemasaran. Yang kelima, membangun operasi lokal. Yang keenam, integrasi ke jaringan global. Yang ketujuh, konsolidasi dan ekspansi lanjutan. Untuk tahap pertama, identifikasi peluang pasar
internasional, yaitu perusahaan menganalisis negara tujuan berdasarkan ukuran pasar dan potensi permintaan, tren konsumen, kompetisi, stabilitas politik dan ekonomi, yang mana tujuannya untuk mencari negara yang paling menjanjikan untuk masuk. Yang kedua, analisis kondisi dan risiko negara. Perusahaan menilai risiko seperti regulasi perdagangan, pajak dan tarif impor, risiko politik, nilai tukar, budaya bisnis. Analisis ini untuk menentukan apakah ekspansi layak dan strategi mana yang cocok. Yang ketiga, pemilihan strategi masuk pasar atau entry mode. Pemilihan strategi masuk ini terdapat berbagai cara. Yang pertama, ekspor. Ekspor ini merupakan cara yang paling sederhana. Yang kedua ada lisensi atau franchising, joint venture dengan perusahaan lokal, akuisisi perusahaan lokal, foreign direct investment atau FDI, untuk membangun produk, untuk membangun pabrik atau kantor baru. Pemilihan strategi masuk ini tergantung modal, risiko, dan tujuan jangka panjang dari perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu adaptasi produk dan strategi pemasaran. Perusahaan harus menyesuaikan desain produk, kemasan, harga, promosi, maupun standar kualitas. Tujuannya untuk mengikuti preferensi budaya dan hukum lokal. Untuk yang kelima, pengembangan operasi internasional melalui operasi lokal di negara tujuan. Setelah perusahaan masuk ke pasar baru, perusahaan mulai membangun operasi di negara tersebut untuk mendukung aktivitas internasionalnya, seperti jaringan distribusi, fasilitas produksi atau perakitan, manajemen supply chain, perekrutan tenaga kerja lokal, yang mana pada tahap ini perusahaan mulai beroperasi secara penuh di negara tujuan. Yang keenam, integrasi ke dalam jaringan global atau global value chain. Perusahaan menghubungkan operasi baru dengan jaringan global mereka, misalnya produksi komponen di negara A, perakitan di negara B, distribusi dari negara C. Tujuan utamanya adalah untuk efisiensi biaya dan skala global. Lalu tahap yang terakhir, tahap ketujuh adalah konsolidasi dan ekspansi lanjutan. Setelah stabil, perusahaan akan memperluas lini produk, membuka cabang baru di negara sekitar, meningkatkan investasi atau FDI, memperkuat brand global, yang mana ini adalah fase di mana perusahaan berkembang dari perusahaan internasional menjadi perusahaan multinasional atau global enterprise. Untuk topik yang ketiga, pertanyaannya, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya ya, kurs dapat berfluktuasi tinggi. Dalam sistem mata uang mengambang terkendali atau manage atau dirty float, nilai tukar ditentukan oleh pasar. Namun bank sentral secara berkala melakukan intervensi untuk meredam gejolak atau mengarahkan pergerakan kurs. Karena tidak ada patokan tetap seperti pada peg, kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi, terutama saat terjadi goncangan besar. Intervensi biasanya hanya mengurangi volatilitas, bukan menghilangkannya. Lalu mengapa volatilitasnya bisa tetap tinggi? Yang pertama karena adanya guncangan eksternal. Yang kedua, keterbatasan cadangan devisa dan kredibilitas kebijakan. Yang ketiga, lebar band atau toleransi pergerakan. Yang keempat, mobilitas modal dan impossible trinity. Yang terakhir, dinamika pasar dan perilaku spekulatif. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh otoritas? Yang dapat dilakukan oleh otoritas antara lain intervensi falas, yaitu jual atau beli falas, swap falas, operasi twist, untuk menghaluskan volatilitas intrahari atau harian. Yang kedua, kebijakan suku bunga untuk menahan tekanan nilai tukar lewat diferensial imbal hasil. Yang ketiga, makroprudensial dan pengelolaan arus modal. Misalnya penyangga likuiditas falas atau aturan lindung nilai guna mengurangi prosiklikalitas. Yang keempat, komunikasi kebijakan atau forward guidance untuk menambatkan ekspektasi. Nah, yang perlu digarisbawahi, langkah-langkah ini menurunkan volatilitas rata-rata, namun tidak menjaminnya rendah setiap saat, terutama saat terjadi shock besar. Selanjutnya, alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara.
Jadi neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP mengacu pada catatan sistematis tentang semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dalam satu periode waktu. Ini mencakup transaksi perdagangan barang dan jasa, transfer unilateral, serta transaksi keuangan seperti investasi asing langsung dan portofolio. Mengapa penting bagi manajer keuangan? Yang pertama, stabilitas nilai tukar. Neraca pembayaran mempengaruhi kurs. Kurs yang bergejolak berdampak pada biaya impor, pembayaran utang falas, dan kebutuhan hedging. Yang kedua, akses dan biaya pendanaan. Defisit BOP sering memicu kenaikan suku bunga dan spread utang, sehingga biaya pembiayaan perusahaan meningkat. Yang ketiga, ketersediaan devisa dan kebijakan. Tekanan BOP bisa memicu pembatasan arus modal, aturan repatriasi laba, dan kebijakan moneter yang mempengaruhi operasi perusahaan. Yang keempat, resiko negara. BOP yang lemah meningkatkan resiko krisis kurs dan likuiditas, sehingga perusahaan perlu strategi mitigasi. Lalu, mengapa neraca pembayaran penting bagi investor? Yang pertama, sebagai indikator kesehatan ekonomi. Surplus atau defisit BOP mencerminkan daya saing dan stabilitas makro, mempengaruhi prospek investasi. Yang kedua, arah kurs dan return investasi. Neraca pembayaran mempengaruhi nilai mata uang yang berdampak pada return portofolio lintas negara. Yang ketiga, resiko likuiditas dan kredit. Defisit yang dibiayai arus jangka pendek meningkatkan risiko pelarian modal dan gagal bayar. Yang keempat, dampak kebijakan dan harga aset. Respons terhadap tekanan BOP seperti pengetatan moneter maupun kontrol modal mempengaruhi suku bunga, inflasi, dan valuasi aset. Kesimpulan dari paparan kali ini, yang pertama, keunggulan komparatif tetap relevan, tetapi kini bersifat dinamis karena mobilitas modal dan teknologi yang dibawa oleh MNC. Yang kedua, ekspansi bisnis internasional membutuhkan tahapan strategis mulai dari identifikasi peluang hingga konsolidasi global. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali tetap memiliki volatilitas tinggi meskipun ada intervensi dari bank sentral. Yang keempat, neraca pembayaran menjadi indikator vital bagi perusahaan dan investor dalam menilai risiko serta prospek ekonomi sebuah negara. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.